So-soan banget saya waktu itu. Kayaknya saya bisa deh bikin materi relationship. Enggak. Hancur, berantakan. Karena justru momen-momen gagal ini yang bikin kita jauh lebih baik sih menurutku. Apalagi untuk masuk ke dunia profesional sih, ngebom itu wajib tahu cara nge-handle-nya bagaimana. Right. Cara handle-nya gimana sih? Mungkin ini saya belum pernah cerita ya di tempat lain selama kita jalani kegiatan syuting ini. Mungkin saya belum pernah cerita sama sekali. Apapun hasil yang dicapai oleh kakak bos dalam konteks jumlah penonton, setidaknya saya sudah membuat satu keberhasilan. Karena di antara suara bising yang meragukan kami itu, kami berhasil menghasilkan sesuatu. Puluhan ribu maki-maki yang masuk ke saya itu sih lumayan ngefek gitu. Sampai saya juga sempat down gitu, kayak gila ya, saya ini gak bicara untuk diri saya gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi pertama kali banget lu di atas panggung stand up comedy dan abis itu semua orang pada terbahak. Oh ya, by the way, kan tadi lu bilang 10 orang tuh ya. Lu performance ketiga atau tiga terakhir? Performance ketiga. Ketiga. Oke. Berarti setelah lu ada 7 orang lagi. Ada 7 orang lagi. Yang 1-2 orang pada ketawa? Ketawa juga, tapi mungkin hit and miss lah. Maksudnya ketawa flow-nya mungkin cukup menghibur gitu. Oke, jadi gue pikir kayak misalnya ini gak ketawa dan habis itu giliran lo gitu. Oh enggak, ketawa kayak juga tough kok. Crowd juga gitu ya. Ketawa juga kok. Cuman kalau open mic ini kan memang ajang yang nguji materi ya. Jadi yang kita kasih itu memang materi-materi mentah, materi-materi yang baru ditulis gitu. Bukan perform profesional gitu. Oh, oke. Open mic gitu. Jadi kalau nggak lucu itu sebenarnya di open mic itu sangat normal. Sangat biasa gitu. Kadang mungkin dari 10 materi yang kita bawa ketika open mic, syukur banget kalau ada 3 yang lucu tuh. 7 dibuang itu udah emang prosesnya kayak gitu. Ya pokoknya kayak open mic itu kan kita bawa bahan baku kan. Yang jadi produk itu nggak semuanya gitu. Jadi kayak kita bawa 10 beat, 7 nggak lucu, 3 lucu itu udah untung banget gitu. Nah saya malam itu tuh hampir semua materi yang saya bawa itu hit semua gitu. Jadi kayak gila ini duniaku gitu kayak. Candu banget sih. Terima kasih banyak gitu. Kedua lucu lagi. Ketiga saya nggak lucu. Loh, di crowd yang sama? Di crowd yang sama. Wow, berarti sebenarnya mereka udah expect dan antisipasi banget gitu ya. Saya yang antisipasi dirinya saya. Saya terlalu over confidence. Ya, pokoknya apapun yang gue bawain pasti kayaknya saya lucu deh gitu. Kayaknya saya lucu deh. Gitu. Itu makanya orang jangan sombong. Jangan congkak. Jangan congkak. Udah, yang ketiga lu masih inget gak materinya apa aja yang benar-benar bikin orang kayak ternyata gak tahu? Saya bahas ini relationship. Oke. Saya bahas relationship. Oh itu harusnya aman lah. Maksudnya semua orang juga kan ngerasain juga. Saya bukan Raditya Dika ternyata. Udah saya bahas orang timur aja dah. So-soan banget saya waktu itu. Kayaknya saya bisa deh bikin materi relationship. Enggak. Hancur, berantakan, buruk. Nggak ada yang ketawa satupun. Padahal teman-teman juga udah ekspektasi banget karena gila nih orang 2 kali open mic, kencang mulu ketawanya. Open mic ketiga saya failed banget. Oke, wow. Itu bikin saya, binu juga. Kayaknya ini bukan buat gue deh. Udah gue balik lagi jadi aktivis saya deh. Aktivis lagi dah. Lebih enak bikin orang marah-marah dari bikin orang ketawa. Sempat tuh kepikiran kayak, tapi saya coba lagi abis itu. Tapi untungnya tersadarkan dengan cepat. Karena justru momen-momen gagal ini yang bikin kita jauh lebih baik sih menurutku. Karena kita tahu rasanya gagal itu gak enak, kita lebih hati-hati tuh untuk bikin sesuatu gitu menurutku sih. Itu benar banget dan sebenarnya ketika lu udah gagal di ketiga, itu yang menentukan lu akan menjadi orang gagal atau enggak gitu. Karena lu akan maju lagi ke yang keempat atau lu stop di ketiga gitu. Betul. Tapi lu ya nggak stop obviously. Nggak stop, saya jalani lagi gitu. Jadi minggu depannya balik lagi tuh ke Minggu depannya saya coba lagi dengan materi yang lebih saya kuasai. Saya merasa materi saya yang ketiga itu berjarak. Jadi orang tidak merasa relate kayak sotoy aja nih orang gitu. Karena kalau komedian memang sebaiknya memang dia melekat sama materinya gitu. Itu salah satu teorinya kami gitu. Oke. Yang materi ketiga itu sotoy banget saya bahas relationship kayak. Jokesnya apa sih, masih ingat gak? Aduh, saya mungkin saking traumanya hilang dari ingatan saya. Pokoknya saya bahas tentang orang pacaran, gaya orang pacaran gitu lah. Saya nggak ingat karena memang itu nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya sama kehidupannya saya gitu. Jadi kayak merasa ini akan lucu aja gitu. Nggak jujur lah bikin materi. Tapi emang harus ngerasain di bom dulu, maksudnya harus ngerasain bom juga. Benar. It's part of the stand up comedian journey juga kan, proses juga. Betul. Apalagi untuk masuk ke dunia profesional sih, ngebom itu wajib tahu cara nge-handle-nya bagaimana. Right. Cara handle-nya gimana sih? Selain depresi di belakang panggung sambil nangis-nangis gitu? Let it go aja bang. Nggak bisa.
Telen. Kalau kami itu ngebom kan, telen. Nggak ada cara lain untuk nggak ngebom itu. Telen. Mau ngapain kita di atas panggung telanjang? Nggak mungkin. Ngapain? Iya kalau orang habis itu ketawa, kalau nggak malunya doang lagi kan. Jadi ngebom itu memang ada beberapa trik yang kita coba. Yang coba kita pendekatannya itu ada 2 misalnya kayak bom slide sama bom beat. Itu 2 hal itulah yang menjadi senjatanya kita. Apa tuh? Bom slide itu ketika ada beatnya kita yang kita sampaikan dan tidak lucu, kita split seakan-akan gak terjadi apa-apa. Seakan-akan yang kita sampaikan tadi itu belum punchline. Secepat mungkin kita masuk ke materi yang kedua sehingga orang ngerasa oh belum selesai materinya. Lucunya kapan ya? Iya kan? Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nge-punch ada momen sepersekian detik orang jadi sadar kayak lah nge-punch barusan tapi nggak lucu, kocak nggak lucu lu gitu. Jadi itu bomb slide kita harus kalau misalnya kita aduh nggak kena nih langsung aja split split ke materi selanjutnya gitu. Yang pertama atau yang kedua bom beat. Ketika ngebom kita punya beat yang memang kita sudah persiapkan ketika kita ngebom. Tapi ini peluru yang nggak bisa dipakai sekali-sekali. Misalnya nih kayak kalau ngebom ada yang suka bicara kayak sebenarnya sih kayaknya saya tadi itu ngelantur ya, nggak jelas saya ngomong apa sih tadi barusan. Biasanya penonton jadi terhibur, terus balik lagi. Tapi kalau sepanjang perform setiap kali nggak kena gitu terus kan orang juga kayaknya lu nggak lucu deh gitu. Jadi ada 2 ini, tapi kebanyakan kalau udah nggak kena aja udah nggak kena aja udah. Jadi udah telan aja udah. Iya sih. Yang penting selesaikan durasi aja lah 20 menit ya udah 20 menit. Gue jujur seneng banget ya. Maksudnya bahwa di dunia stand up comedy itu lu mempersiapkan kegagalan. Gak cuma mikirin sukses-sukses aja atau optimis sama sukses atau bahkan blindly secara buta lu bilang enggak, gue adalah orang yang gak akan pernah gagal jadi enggak, kegagalan tidak ada di kamus gue. Karena ada dan ketika gagal lo harus ngapain? Lo harus reaksinya seperti apa? Atau lo responnya seperti apa? Gue baru belajar akhir-akhir ini adalah ketika gue melakukan sesuatu, ternyata gue harus mempersiapkan juga sebuah ruang gagal di dalam apapun yang gue lakuin gitu. Jadi supaya gue kalau misalnya jatuh, ya minimal gue tahu bagaimana gue harus bereaksi untuk bangun lagi atau mungkin nikmatin dulu di bawah seperti apa gitu. Nah kalau misalnya ngomongin soal kegagalan tadi kan di stand up comedy gitu ya, lu sendiri apa yang udah lo persiapkan ketika Kakak Bos jadi sukses banget misalnya 10 juta penonton juga gitu ya, sama seperti film Imaginary yang lain gitu, atau ketika itu gagal kayak gitu? Mungkin ini saya belum pernah cerita ya di tempat lain selama kita jalani kegiatan syuting ini. Mungkin saya belum pernah cerita sama sekali. Tapi sebenarnya Kakak Bos itu project yang saya yakin, saya tahulah banyak orang yang tidak percaya kami akan melakukan ini. Dalam satu kesempatan itu kita lagi nonton film, bagus banget filmnya, lagi nonton nobar gitu, bagus banget filmnya, premier gitu, kayak keren banget ini film. Terus saya diteriakin, kayak masih mau syuting lu Ri? Itu saya lagi preps Kakak Bos tuh. Masih mau syuting lu Ri? Bisa lu bikin film, ngapain? Masih mau bikin? Bercanda gitu, tapi down juga karena melihat orang itu mampu membuat karya segininya gitu, apa yang bisa saya bikin gitu, down. Orang-orang pada teriak gitu, udahlah nggak usah syuting Ri. Saya juga nimpalin aja gitu, tahu-tahu iya nih kayaknya nggak jadi syuting nih Kakak Bos, ngapain bikin film? Ini kece banget ini gitu kan. Terus tiba-tiba Kakak Godfred dia turun dari atas kan, pemeran utamanya saya gitu, terus langsung terketuk di hatinya saya, oh iya saya bikin film ini bukan untuk sekedar memuaskan rasa keberhasilannya orang-orang, tapi saya bikin film ini murni agar teman-teman ini punya ruang. Jadi kalaupun misalnya Kakak Bos bisa diterima luas oleh masyarakat, syukur alhamdulillah itu sebuah karunia untuk saya ya dan teman-teman gitu. Artinya kita bisa bikin lagi. Ketika itu sukses kita bisa bikin lagi gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata hasilnya tidak semaksimal yang kita harapkan, setidaknya saya berhasil kasih ruang orang-orang ini. Saya berhasil kasih ruang. Itu keberhasilannya saya gitu. Karena keberhasilan itu definisinya bisa banyak. Ya. Jadi menurut saya sih apapun hasil yang dicapai oleh Kakak Bos dalam konteks jumlah penonton, setidaknya saya sudah membuat satu keberhasilan. Karena di antara suara bising yang meragukan kami itu, kami berhasil menghasilkan sesuatu. Itu dulu.
Kalau saya sih itu dulu sih Bang. Ya, karena pada akhirnya untuk menghadapi sebuah kegagalan, lu harus jago juga untuk reframing. Karena mungkin lu ngerasa gagal di sebuah metrik tertentu, tapi lu sukses di metrik yang lain. Yeah. Kayak yang tadi lu bilang gitu, kayak gue, ini gue baru belajar again beberapa bulan yang lalu. Gue ngerasa gue sempat gagal dalam sebuah project, tapi sebenarnya gue sukses juga untuk ngelakuin sesuatu kayak yang tadi lu bilang gitu. Mungkin kalau ngomongin jumlah tiket, ya itu hanya Tuhan yang tahu sih. Iya. Hanya Tuhan tidak ada formulanya. Nggak ada formulanya. Hanya Tuhan yang tahu. Kita sendiri juga nggak bisa ngontrol. Apapun yang kita lakuin, tiba-tiba banyak faktor-faktor luar yang mempengaruhi banget gitu. Jadi bisa reframing itu bikin kita jauh lebih sehat sih. Jadi dan kita fokus sama frame tersebut gitu. Iya. Jadi misalnya orang bilang, wah tuh kan gagal tuh, mungkin lu gara-gara sutradara pertama lah, lu blablabla segala kayak gitu. Tapi pada akhirnya enggak kok, gue sukses memberikan ruang buat teman-teman yang sampai sekarang ini belum pernah ada yang ngasih ruang gitu. Betul itu. I think that's so good. Mungkin saya mau cerita sedikit Bang ya. Boleh dong. Kalau Kakak Bos ini kan sebenarnya project yang kita akan lihat di masa yang akan datang kan, apa yang berhasil dibawa oleh film Kakak Bos ini. Tetapi sebenarnya sebelum itu saya juga pernah tiba satu momen di mana saya memperjuangkan sesuatu ya. Waktu itu lagi ada kontestasi olahraga di Indonesia, skalanya nasional. Kemudian dilaksanakan di Papua waktu itu. Pekan olahraga nasional ya. Tapi representasinya itu memang menjadi pertanyaan dalam tanda kutip oleh banyak orang. Dan itu memang yang kita sasar itu adalah panitia pelaksana pada hari itu gitu, kayak kenapa panitia pelaksana mengambil langkah-langkah yang kurang bijaksana gitu terkait dengan pengisi acara dan lain sebagainya gitu kan, kenapa panitia pelaksana yang kami kejar gitu. Tetapi ya namanya media itu bisa men-twist sedemikian rupa sehingga terkesan kami itu mempertanyakan kredibilitas sesama teman-teman public figure gitu, yang mana kami itu nggak ada sedikit pun diarahkan ke situ. Tapi saya sadar lah itu permainan media yang suka ributnya aja gitu. Panitianya tidak punya kapabilitas, tetapi yang dibikin gontok-gontokan juga orang-orang yang sebenarnya tidak punya banyak kepentingan dengan event ini gitu. Tapi ya udahlah, itu saya jalani gitu. Tetapi puluhan ribu maki-maki yang masuk ke saya itu sih lumayan ngefek gitu. Sampai saya juga sempat down gitu, kayak gila ya, saya ini nggak bicara untuk diri saya gitu. Saya bicara untuk orang-orang gitu yang selama, dan itu saya menyuarakan itu setelah sekitar 2 minggu mereka bersuara. Jadi teman-teman di Papua itu sudah 2 minggu menyuarakan hal ini. Nggak dianggap. Sehingga mereka konsultasi ke saya lah. Saya diajak makan tuh kayak, Ri, ini bagaimana ya gini? Kalau menurut kau bagaimana? Saya bilang, ya sudah kita coba suarakan aja. Siapa tahu didengar sama pemerintah kan. Saya suarakan lah. Rame tuh, habis tuh rame. Yang diserang saya secara personal. Bukan gagasannya, bukan tuntutannya yang dipertanyakan, tetapi personalitinya gitu kayak, gila, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini gitu. Sedih tuh. Tapi ketika event itu dilaksanakan dan saya lihat teman-teman saya yang orang Papua menyanyi dan menari di situ, yang tadinya enggak. Wow. Yang tadinya enggak. Ya. Akhirnya panggung itu menjadi miliknya mereka, di tanahnya mereka, terobati semuanya, Bang. Wow. Semua ribuan caci maki itu kayak ya sudahlah, itu memang sudah jadi bagiannya saya. Tapi ketika orang-orang ini naik ke atas panggung, menyanyikan lagu-lagunya mereka, menarikan tariannya mereka di atas tanahnya mereka, itu lebih daripada apapun sih. Wow. Cukup sih untuk saya itu. Oh ya udah cukup. Cukup. Dan ternyata suara-suara itu cepat lupa juga. Iya. Berapa puluh ribu caci maki segala lewat lagi aja gitu. Emosi sesaat. Iya. Tapi itu memang menurutku karena tidak didudukan pada tempatnya, konteks itu. Iya. Seandainya konteks itu didudukan pada tempatnya, semua itu pasti akan sepakat. Iya. Bahwa ketidakbijaksanaan pengambil kebijakan itu dampaknya bisa besar gitu. Tetapi lagi-lagi yang dipaksa untuk berseteru satu sama lain kan yang emang benar. Gue again ya, ini gue ngomong ini karena gue respect banget sama media Indonesia gitu ya, dimana di orang-orang yang bekerja di media Indonesia mereka tetap harus mencari nafkah juga. Jadi mau nggak mau mereka harus
menciptakan clickbait atau perseteruan gitu yang bikin orang emosian gitu, karena setiap kali orang ngeklik mereka akan dapat berapa duit dari situ gitu. Jadi wartawan atau media mau nggak mau mereka harus bikin clickbait supaya artikel mereka diklik. Supaya anak istri mereka bisa makan. Untuk yang untuk media-media yang nggak valid ya menurut saya. Beberapa media yang punya validitas itu malahan aimingnya bener tuh ke pemerintah gitu. Tetapi kan media-media zaman sekarang kan semua bisa punya media gitu. Betul. Saya ingat banget itu kayak media-media besar yang media-media tradisional lah. Itu langsung listnya itu jelas tuh. Saling lempar, misalnya ini ya konteks beritanya gitu, saling lempar tanggung jawab panitia pelaksana, Kemenpora dan lain sebagainya gitu, jelas gitu beritanya gitu. Dan itu yang kita kejar terus. Tetapi media-media di bawahnya yang online yang gosip-gosip ini, yang mereka asah itu bukan itu. Sayangnya masyarakat kita lebih gampang kemakan sama dramanya daripada konteksnya gitu. Itu makanya memang benar ini tugas media-media yang punya validasi ini sih untuk bisa lebih kuat, gencar gitu. Jangan mau kalah nih sama media-media drama nih yang kadang-kadang reporternya kita nggak tahu juga dari mana gitu penulis. Kesuksesan dan sesuatu yang kita membuat kita bahagia kita pajang di media sosial gitu. Padahal media sosial itu isinya cuma 3 menit gitu. Ada 23 jam sehari yang orang nggak tahu gitu. Jujur sih salah satu kegagalan yang saya rasa itu gagal dalam kehidupannya saya sih mungkin prosesnya saya berkeluarga sih. Saya sih sebenarnya itu merasa itu kegagalannya saya juga gitu. Tapi saya sampai pada satu kesimpulan bahwa restu itu penting tapi tidak semua orang beruntung memilikinya. Mungkin ada salah kaprah. Mungkin ada salah kaprah yang terjadi yang melihat bahwa hubungan saya dengan Nona Indah itu sepertinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah saya tuh pada hari itu nggak punya mobil, nggak punya motor, tinggal di kos-kosan. Ya, dandanannya urakan nggak jelas. Apa coba yang dicari perempuan dari laki-laki seperti saya di titik itu?